Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Olivia Raya Hasibuan. Kali ini aku akan membahas tentang strain atau cedera pada otot, atau yang sering dibilang sama orang awam tuh keseleo. Nah, di sini strain itu termasuk dari kayak kegawatan muskuloskeletal ya, karena dapat berdampak merobek tendon manusia ya. Nah, yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang pengertian strain. Strain merupakan tarikan otot yang terjadi akibat penggunaan yang berlebihan atau kayak kegiatan yang menggunakan otot secara berlebihan. Nah, terus di sini juga kayak selain penggunaan otot yang sangat berlebihan, di sini juga ada seperti perenggangan yang berlebihan atau stres yang berlebihan. Strain juga merupakan robekan mikroskopis tidak komplit dengan perdarahan ke dalam jaringan. Dalam hal ini, pasien yang mengalami strain itu biasanya merasakan rasa sakit atau rasa tekan yang bersifat lokal. Nah, selain itu, pemakaian otot atau kontraksi isometrik yang berlebihan itu dapat mengakibatkan robeknya tendon pada manusia. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang patofisiologi strain. Nah, di sini tuh strain dapat terjadi akibat kerusakan pada jaringan otot yang dikarenakan trauma langsung atau impact, atau trauma tidak langsung yang sering juga disebut overloading. Nah, di sini cedera atau strain itu juga terjadi akibat adanya otot yang tertarik ke arah yang salah atau kontraksi otot yang berlebihan. Selain itu juga atau otot belum siap atau kurangnya pemanasan dalam melakukan kegiatan, kayak kita tuh mau olahraga tapi kita kurang pemanasan, jadi berakibatkan kayak kesleo kayak itu kan. Nah, terjadi pada strain ini juga terjadi pada bagian growth muscule atau otot paha, bagian kunci paha kayak itu. Nah, selain itu juga ada di lokasi otot paha bagian bawah dan otot gut ribs kayak itu ya, serta fleksibel otot yang baik tidak bisa menghindari daerah sekitar cedera, memar atau pembengkakan. Biasanya tuh kalau kita terjadi strain itu kita mengalami ciri awalnya tuh kayak kita tuh mengalami pembengkakan atau memar di bagian yang mengalami strain itu ya. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang etiologi dari strain atau yang sering disebut juga penyebab. Nah, yang pertama itu strain ini etiologinya tuh dibagi menjadi dua, yaitu strain akut dan strain kronis. Nah, strain akut itu ketika otot keluar dan berkontraksi secara mendadak, atau kayak kita tuh keselionya tuh secara mendadak kayak itu kan. Nah, terus yang kedua itu ada strain kronis. Strain kronis ini terjadi secara berkala disebabkan oleh karenanya penggunaan yang berlebihan atau tekanan yang berulang-ulang menghasilkan tendonitis atau peradangan pada tendon. Kayak kalau kita melakukan olahraga tapi olahraganya itu terlalu berat, terus kita lakukan secara berulang-ulang kali, akan mengakibatkan peradangan pada otot. Nah, di sini juga aku akan menjelaskan tentang tanda dan gejala dari strain. Yang pertama itu nyeri mendadak, yang kedua nyeri lokal atau nyeri di sekitar yang terjadinya strain aja, terus kontraksi isometrik, dan selanjutnya bengkak pada persendihan yang terkena memar atau terkena strain. Nah, selanjutnya juga aku akan menjelaskan tentang klasifikasi dari strain. Strain ini menurut Sadoso 2011, strain ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu strain tingkat 1. Strain tingkat 1 itu terjadi karena renggangan yang hebat tetapi belum sampai terjadinya robekan pada jaringan muskulo atau sebelum terjadi robekan pada tendon ya. Terus ada yang strain yang tingkat kedua. Strain tingkat kedua itu terjadi karena terdapat robekan pada unit atau pada bagian muskulo tendineus, atau tahapan ini menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga kekuatan gerak kita tuh kayak berkurang. Nah, setelah itu ada
strain yang tingkat 3. Tingkat 3 itu terjadi akibat adanya robekan tendon total pada unit muskulotendineus yang biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan. Kalau didiagnosis sih bisa langsung ditetapkan karena dia masuk ke dalam kegawatan muskuloskeletal ya. Nah, di sini juga ada tindakan tindakan farmakologi untuk penderita strain. Yang pertama itu kita bisa memberikan obat NSAID atau obat antiinflamasi yang non steroid. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua itu ada obat ultrasonik terapeutik atau terapeutik yang akan diberikan kepada pasien. Nah, yang selanjutnya ini aku akan menjelaskan tentang upaya pencegahan untuk strain. Kayak upaya-upaya yang kita lakukan agar kita terhindar dari strain. Yang pertama itu kita bisa melakukan stretching. Yang kedua kita bisa melakukan pemanasan sebelum kita melakukan hal-hal yang bersifat berat kayak olahraga ataupun kita melakukan latihan fisik yang cukup berat bagi tubuh kita. Terus yang selanjutnya tuh yang ketiga kita melakukan pembebatan atau kayak kita melindungi bagian otot kita di pergelangan kaki kita pada saat latihan maupun saat pertandingan. Jadi bukan cuma pertandingan, saat latihan juga kita harus kayak diikat dulu bagian pergelangan kaki agar nggak mudah kesleo atau tidak mudah terkena strain. Nah, selanjutnya juga itu yang keempat kita bisa melakukan penguatan pada ligamen-ligamen sendi kita. Kayak sendi yang melintasi kayak ligamen-ligamen sendi atau tendon yang melintasi sendi. Jadi kita tuh kayak pemanasan kayak itu. Jadi dia tuh dilatih dulu sebelum kita melakukan langsung ke kegiatan yang berat itu. Nah, yang terakhir kita bisa lakukan latihan pergelangan kaki. Jadi sebelum kita melakukan olahraga atau kegiatan yang bersifat berat itu, jadi kita harus yang paling penting itu kita harus melakukan yang namanya pemanasan. Karena kalau tanpa pemanasan kita bisa langsung kayak kesleo mendadak kayak itu kan. Nah, selanjutnya juga di sini ada pemeriksaan diagnostik untuk pasien strain ini. Yang biasanya dilakukan juga yang pertama itu CT scan. Ini menurut Barr and Holman 2003 ya. Nah, di sini yang pertama ada CT scan, yang kedua ada MRI, yang ketiga ada artroskopi, yang keempat ada elektromiografi, yang kelima ada fotoronsen. Jadi kalau yang biasanya kalau menurut Barr and Holman tuh ada 5 pemeriksaan diagnostik bagi pasien yang menderita strain. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang paling penting like dan komen, karena like dan komen kalian bisa bantu nilai aku. Bye bye.